Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, sepanjang minggu ini kita bersyukur Tuhan sudah menyertai hari-hari kita hingga sampai detik ini kita bisa bernafas. Semua karena kemurahan Tuhan, amin. Kita mau bersatu dalam doa, kita mau mulai ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa Surgawi, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat pimpinanmu, penyertaanmu sepanjang minggu ini. Ajaib dan besar Engkau Tuhan yang sudah menyertai hari-hari kami hingga sampai detik ini Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu, semua karena pimpinanmu, penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini. Kami mengundang Engkau Roh Kudus hadir di tengah ibadah kami Tuhan. Kau menjamah setiap umat-Mu. Kami rendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami gak ada apa-apanya Tuhan. Kami minta pada Tuhan, biarkan urapan yang baru turun ke atas kami. Biarkan kami merasakan damai sejahtera dan sukacita yang daripada-Mu Tuhan ada di tempat ini. Kami percaya kami memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kami memberikan pujian dan penyembahan kami kepada-Mu dari hati kami yang paling dalam. Dan segenap hati roh jiwa kami persembahkan untuk Engkau Tuhan. Biarkan nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini Tuhan. Nama Tuhan saja yang diagungkan di tempat ini Tuhan. Biarkan umat-Mu merasakan jamahan Tuhan ada di tengah kami Tuhan. Biarkan ketika umat-Mu datang Tuhan, yang lemah Kau kuatkan, yang berdosa Kau ampuni, bahkan yang sakit Kau sembuhkan Tuhan. Kami percaya di dalam nama-Mu ada kuasa, di dalam nama-Mu ada kekuatan baru, di dalam hadirat-Mu ada kekuatan baru yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat umat-Mu yang belum sampai ke tempat ini. Jamah setiap hati mereka, gerakan roh Allah ada di tempat ini Tuhan. Mari Kau jamah mereka Tuhan. Hantarkan mereka ke tempat ini supaya kami bersama-sama memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami memulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom saudara, Sinode Gereja Betel Indonesia atau GBI sebagai bagian dari tubuh Kristus selain menerima pengakuan iman Nisea dan pengakuan iman Rasuli, Sinode GBI juga memiliki pengakuan iman sendiri. Pengakuan iman GBI terdiri dari 12 butir pengakuan yang merupakan ringkasan pokok-pokok kepercayaan dan pengajaran GBI yang bernafaskan Pentakosta. Adapun pengakuan iman GBI versi ringkas adalah sebagai berikut. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Aku percaya bahwa Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Aku percaya bahwa Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Aku percaya bahwa manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Aku percaya bahwa bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Aku percaya bahwa gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Dari setiap butir pengakuan iman GBI versi ringkas tadi, kita dapat melihat nafas Pentakostal yang kental, yaitu melalui poin bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Di dalam pengakuan iman GBI versi lengkap, perumusan perihal baptisan Roh Kudus tertulis di butir ke-8 yang berbunyi sebagai berikut. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dalam bahasa lidah sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Butir-butir pengakuan iman GBI menunjukkan dengan jelas bukan saja penegasan tentang Tritunggal, tetapi juga karya dari pribadi Allah Tritunggal. Salah satunya adalah karya Allah Roh Kudus, yaitu mengenai baptisan Roh Kudus. Perlu diingat bahwa baptisan Roh Kudus yang tertera di dalam pengakuan iman GBI bukanlah satu peristiwa yang sama dengan pertobatan dan penyatuan orang yang bertobat ke dalam tubuh Kristus. Baptisan Roh Kudus sesungguhnya dimaksudkan untuk memberdayakan orang percaya di dalam sebuah pelayanan dan memberi kekuatan untuk bertahan dalam penderitaan akibat pelayanan yang dilakukannya. Kita dapat melihat hal ini dalam diri Rasul Petrus, seorang pengecut yang menjadi berani bersaksi apapun akibatnya. Atau Rasul Paulus, seorang penganiaya yang menjadi teraniaya karena pelayanannya.
Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa baptisan Roh Kudus sangat penting untuk membuat orang percaya dapat melayani tubuh Kristus dengan lebih maksimal. Tentu, hal ini sangat berkaitan dengan penyelesaian amanat agung di akhir zaman ini, di mana kesaksian kita adalah sebuah bentuk penginjilan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Pengakuan iman Nisea menyatakan hal yang penting mengenai Roh Kudus, yaitu aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Pengakuan iman rasuli pun menyatakan hal yang senada mengenai Roh Kudus, yaitu aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Penempatan Roh Kudus sebagai pribadi yang setara dengan Bapa dan Yesus Kristus tampak dengan kata-kata aku percaya kepada yang mendahului Roh Kudus. Kata-kata yang sama juga tampak kepada Bapa dan Yesus Kristus. Ini menyiratkan bahwa pengagungan dan penyembahan orang-orang yang telah dikuduskan oleh Allah kepada Roh Kudus adalah sama sebagaimana kepada Bapa dan Kristus, yaitu Allah Tritunggal. Pandangan ini sesuai dengan prinsip Pentekostal seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Dari penjelasan tadi, maka kita dapat menarik sebuah benang merah bahwa pengakuan iman GBI memiliki keterkaitan erat dengan pengakuan iman Nisea dan Rasuli, di mana pengakuan tentang Allah Tritunggal pun dijabarkan disertai dengan nafas Pentekostal. Jadi, sangatlah penting bagi jemaat GBI untuk memahami pengakuan iman ini, yaitu sebagai ringkasan pokok-pokok kepercayaan dan pengajaran GBI dan identitas yang unik bagi setiap insan GBI. Memahami pengakuan iman GBI bukanlah suatu usaha untuk menjadi eksklusif, namun memang ada prinsip-prinsip tertentu yang diperlukan dalam rangka pelayanan. Sehingga kebutuhan suatu sinode untuk menjadikan prinsip tersebut sebagai butir dalam pengakuan imannya adalah perkara yang mendasar. Namun yang harus diutamakan bukanlah perbedaannya, tetapi kesatuan tubuh Kristus di mana dasarnya adalah kasih. Mari kita mengingat nasihat Rasul Paulus di dalam Kolose 3 ayat 14. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan untuk membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kita bangkit berdiri, kita mau mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asos Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta 3 akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang. Amin. Ya. Mari saudara silakan duduk. Kita menyembah Tuhan. Hati kami haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Seperti tanah yang kering dan tiada berair Tuhan. Jiwa kami haus akan Engkau Tuhan. Kami rindu menyembah Engkau. Kami rindu menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Mengasihi Engkau, cinta akan Engkau Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu, Kau Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, Kau Allah yang hidup. Jiwaku merindukan Kau Tuhan. Ku merindukan-Mu,
kepadamu. Kami rindu akan Kau Tuhan. Ya Allah yang hidup, Kaulah kekuatan. jiwaku haus Haus kepadamu. Kau Allah yang hidup. Mari kita bersyukur. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Kau Allahku. Ya Allahku, tiada yang seperti Bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Ya Allahku, tiada yang ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Kau nolongku, Kau Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang seperti Engkau, haleluya. Penolong kami dalam kesesakan, haleluya. Mari kita sembah Tuhan, haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya, hai segenap batinku. Yesus yang telah menyelamatkanmu, yang telah menyembuhkanmu. Haleluya. Jesus, terpujilah Kau Tuhan, ditinggikanlah namamu. Haleluya. Hosana. Ingat segala kebaikannya, ingatlah segala kebaikannya. Dia yang mengaruniamu, mengaruniai kami dengan kasih setia dan rahmat-Mu. Yesus, Kau baik, kasih setiamu. Haleluya, 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 Oh, Kau besar Tuhan, kami percaya hanya kepadamu. Haleluya. Allah yang kami sembah, Allah yang luar biasa. Oh, ajaib setiap perbuatan-Mu ya Tuhan. Layaklah Kau disembah, layaklah Kau diagungkan. Kau besar Tuhan, kami percaya kepadamu. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar.
penyembahan kami Aku kepadamu ya Tuhan. muliakan dan Puji ku Tuhan, agungkan, Kau layak dengan disembah. segenap hati, segenap jiwa kami menyembahmu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak
lebih lagi Tuhan, kami bersorak demi nama-Mu, kami bersuka cita akan-Mu ya Tuhan, kami mau berkira karena-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Kau dahsyat bagi kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan duduk saudaraku, kita memuji nama Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, haleluya. Ya Tuhan, bergandeng tangan kami semua. Mari kita bangkit berdiri. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, kami bersuka cita. roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Satukanlah kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. roh tercurah dari surga, kami bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Gerakan roh Allah ada di tempat ini. Haleluya. Satu, ada gerakan roh Allah di sini, di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan, ada gerakan roh Allah. Di sini ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah, amin, di sini. Oh,
yuk saudara. Ada kemenangan di tempat ini, amin. Haleluya. Kita mau menyembah Tuhan. Kasih-Nya tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Jalan-jalan-Mu tidak terselami ya Tuhan oleh pikiran kami. Yesus, kami tahu pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam apapun Tuhan. Karena kuasa-Mu tak terbatas dalam hidup kami Tuhan. Pernah Dia ingkar janji. Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas. Keajaiban-Mu tiada batas. Kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas. Kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Mustahil ku aman dalam-Mu. Kita nyanyikan lagu sekali ini, kita bangkit berdiri, kita renungkan pujian ini. Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Kuasa-Nya tidak terbatas. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu. Selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Pernah Dia ingkar janji. Sekali lagi, Tuhan tak pernah terlambat. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas. Keajaiban-Mu tiada batas. Kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas. Kebesaran-Mu terbatas. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas. Keajaiban-Mu tiada batas. Kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas. Kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan
kami kepadamu Tuhan. Satu tapi aku kan mengandar dan mengandalkanmu Yesus, kejayaanmu tiada batas. Anu tiada batas, Keasaranmu tiada batas. bagimu tiada yang mustahil. Bagimu Tuhan, Kami percaya kepadamu, tidak ada yang mustahil bagimu. Kuasamu sungguh terbatas, keajaibanmu tiada batas, kasihmu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkanmu Yesus, kejayaanmu tiada batas, kebesaranmu tiada batas. Bagimu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil. Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil. Aku aman dalam-Mu Tuhan. Sebab bagimu Tuhan. Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Haleluya. Kami aman dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna bagi setiap kami ya Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Kami besarkan Engkau Tuhan. Kuasa-Mu dahsyat. Kau menuntun hari-hari kami. Yesus Tuhan, Kau selalu turut campur tangan dalam hidup kami Tuhan. Oh, kami merasakan kuasa-Mu bekerja di dalam kehidupan kami setiap hari. Nama Tuhan yang kami andalkan, hanya Kau yang menjadi pengharapan kami, kota benteng kami. Haleluya, haleluya. Mari kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Oh, ya Rabba shikara bara bara shikara bara bara bara. Ya Rabba bara bara shikara bara bara bara. Haleluya. Haleluya. Rabba shikara bara bara ya Rabba bara bara ya Rabba bara bara. Ya Rabba bara shikara bara bara bara. Ya Rabba bara 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 bara. Kebesaran-Mu. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Kau Tuhan. Haleluya. Oh, 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 oh. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, ajaib-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu Yesus, kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil. Ku
masing-masing berhubungan secara pribadi dengan Tuhan. Saya tahu Roh Kudus ada di sini. Hormati Dia. Hormati Roh Kudus saat ini. Kurapa hata kashikarata, yang bisa berbahasa roh boleh berbahasa roh. Sikapata kata kasyukarata harana sandere takapa papa papa papa. Orapa kaya sandiri nala mala 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 washe. Kita korina lama shandara nala mala 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 washa. Irapata haya sandiri na. Pakarata kaya sanda ipakarata kata karana lama lama lawa sande sika pakirana lama 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 lawa se. Haleluya. Rata kata karata kawasata harana lama 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 irata kara. Gunakan kesempatan ini bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Roh Kudus ada di sini. Sika pakarata karana lama 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 syande. Haleluya. Jesus. Oh, haleluya. Kita kasih kapan
Rabana kiraman sikarat biar Roh Kudusmu saat ini berbicara kepada setiap kami. Kami harus mengasihi jiwa-jiwa Tuhan, tak kika pikarana sanderena lama-lama. Berikan kami satu tekad berdoa dengan sungguh-sungguh, everyone for Jesus Tuhan. Shika poka tikarita kirana lama sande. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Jesus, Jesus. Terima kasih Tuhan. Yes, amen. Teduhkan jiwa kami. Teduhkan jiwa kami di hadirat-Mu dan sampaikan isi hati-Mu pagi ini kepada setiap kami. Pakai hamba-Mu yang gak ada apa-apanya, taruh perkataan-Mu dan isi hati-Mu pada hamba-Mu ya Tuhan. Dan Roh Kudus-Mu yang menjamah, menjangkau setiap anak-anak-Mu yang ada di sini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Engkau yang menguasai ruangan ini. Ora paharana sandiri nalama show, Jesus. Terima kasih ya Tuhan, syukur. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua yang sepakat dengan saya katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Siapa yang suka cita pagi ini? Boleh, benar-benar sukacita nggak wajahnya? Sukacita sih ya pasti ya. Tuhan Yesus sangat baik ya. Haleluya, selamat hari Minggu, selamat beribadah ya teman-teman semua. Hari ini saya akan sampaikan apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala senior kita, Pastor Niko Nyoto Raharjo, proses untuk menyelesaikan amanat agung. Ya, proses untuk menyelesaikan amanat agung Bapak Ibu Saudara ya. Coba baca bersama saya judulnya, proses untuk menyelesaikan amanat agung. Saya yang salah-salah baca, paling tidak ingat judul, saudara pulang masih ingat firmannya ini gitu ya. Kalau judulnya udah lupa, apalagi ayatnya, apalagi ininya lah, itu bahaya ya. Oke, saudara, saya sedikit cerita. Waktu saya masih anak-anak sampai saya masih remaja, tinggal di rumah orang tua saya, saudara. Di rumah kami ini ayah ibu saya sangat welcome, sering ada ya mahasiswa-mahasiswa teologi yang tinggal. Kalau praktek selalu ditempatkan di rumah kami ya, prakteknya di gereja tapi oleh gereja ditempatkan di rumah kami karena ya kasih karunia Tuhan kebetulan ada juga kamar dan sebagainya. Jadi dari kecil kami biasa bergaul dengan kakak-kakak kami manggilnya ya. Terutama dari I3, Institut Injil Indonesia Batu Malang itu. Kemudian dari LBTC, Lawang Bible Training Center itu setiap mereka praktek ya. Kan kalau kuliah teologi ada praktek-prakteknya gitu ya. 2 bulan, sebulan, bahkan ada yang 6 bulan, ada yang setahun gitu ya. Itu mereka tinggal bersama kami ya. Saudara, saya mungkin itu bukan satu kebetulan, saya tahu Tuhan itu baik, Tuhan itu gak pernah salah ya. Jadi masa kecil saya penuh diceritain, penuh tentang misi oleh kakak-kakak ini ya. Sampai satu kali kemudian kebetulan Bapak Ibu Gembala pembina rohani kami, saya manggilnya Om Tante yang sudah seperti orang tua rohani kami. Itu juga salah satu pembina di I3, itu selalu juga bernubuat, Marta kamu nanti jadi hamba Tuhan, seneng dong gitu ya. Saya menyala-nyala dari remaja itu untuk Tuhan. Sampai satu kali setelah saya kelas 12, kalau sekarang kelas 3 SMA, tante rohani saya itu memberi form untuk kuliah di I3. Saya wah seneng banget, senang sekali dan saya bawa ke orang tua saya ngisi ini. Tante Caroline sama Om Thomas kasih ini untuk saya isi. Saya tahu apa jawaban apa orang tua saya? Jangan sekarang. Kamu kuliah umum dulu, nanti setelahnya kamu mau jadi hamba Tuhan boleh. Saya yang masih sangat muda ya mungkin sekakaknya Jeremy gitu, masuk kamar nangis, saudara-saudara nangis, kok begini ya gitu ya, kok begini ya. Sedang
Ya saya kasih karunia Tuhan ada di kelas unggulan waktu SMA itu teman-teman saya itu bisa dibilang 90% zaman dulu namanya PMDK ya. Masuk PMDK. PMDK itu sekarang apa yang pakai rapot itu loh, yang masuknya pakai rapot gitu ya. Zaman dulu namanya, sekarang apa sebelum UTBK itu apa namanya? UTBK ujian tulis ya, yang itu pokoknya pakai rapot lah, yang tanpa tes. 90% diterima. Bahkan yang diterima di IPB Bogor ini teman saya ada 9 orang di kelas itu. Nah, yang lainnya di ITS, di UNER, gitu, UGM seperti itu. Nah, ayah ibu saya, kamu kuliah umum dulu, baru nanti boleh kalau mau melayani Tuhan nggak dilarang, tapi kuliah umum dulu. Saya nggak ngerti, tapi akhirnya saya taat ya, saya taat dan saya tetap melakukannya dengan sukacita. Kasih karunia Tuhan juga, waktu saya kuliah, saya kenal dengan satu keluarga itu prinsipalnya YWAM, Youth with a Mission ya. Yang dimana di rumahnya tuh sekarang tidak hanya anak-anak dari seluruh Indonesia, bangsa-bangsa ada di situ, anak-anak muda semua. Youth with a Mission, siapa tahu ya, Indonesianya itu Yayasan Wahana Anak Muda. Kapan hari Ibu Prinsipal ini pernah kita undang Baisung di WPI, Ibu Oli Atmaja. Nah, saya ketemu itu senang sekali ya. Mereka cerita ini apa yang dari Australia, dari Amerika, yang dari Asia itu dari Myanmar, anak-anak muda semua. Nah, saya kenal dengan mereka dan saya juga melayani bersama-sama mereka, tapi saya tetap sekolah ya, saya tetap kuliah gitu ya saudara ya. Dan itu membangkitkan hati yang mengasihi jiwa-jiwa lebih lagi. Saya ingat ada seorang gadis namanya Rata itu dari Myanmar, tapi dia sudah diadopsi oleh keluarga bule Amerika. Dia cerita kepada saya sebenarnya nggak tahu Yesus itu siapa karena latar belakang saya bukan orang Kristen gitu ya. Tapi oleh papi mami saya ini saya diperkenalkan. Bahkan saya encourage untuk mengasihi jiwa-jiwa, memperkenalkan bahwa Yesus itu siapa. Tapi saya belum kesampaian sih balik ke Myanmar. Tapi dibawa ke Indo, katanya Myanmar tuh hampir-hampir kayak Indo lah, dia bilang seperti itu. Hati saya meluap juga untuk itu. Dia waktu itu masih sangat muda, masih baru lulus SMP. Teman-teman kalau mereka outreach begitu bukan berarti mereka nggak sekolah ya. Nanti outreachnya selesai mereka balik melanjutkan. Itu di liburan summer dan sebagainya. Bukan berarti mereka lulus SMP, lulus SD terus nggak sekolah, akhirnya ikut DTS enggak. Mereka ambil jam-jam liburan dan kesaksiannya itu keren-keren. Mereka sungguh-sungguh nabung sendiri untuk pergi ke bangsa-bangsa dan ada mujizat-mujizat, ada yang jualan macam-macam gitu, masih orang-orang bule saudara, dan itu mereka meluap-luap dengan hati yang mengasihi Tuhan. Itu masa-masa muda saya menyala-nyala untuk itu. Kemarin waktu di MDPJ Pastor Niko sampaikan ini, proses untuk menyelesaikan amanat agung. Beliau sampaikan seperti ini saudara ya. Matius 28 ayat 19 sampai 20, ayo kita baca dulu sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ayat ini satu perintah dari Tuhan Yesus, bukan pilihan. Kamu boleh lakukan, kamu juga boleh nggak lakukan, no. Perintah, katakan bersama saya perintah. Oleh karena itu di dalam sebutan lain disebutkan kedua ayat ini adalah amanat agung Tuhan Yesus. Amanat itu satu perintah yang sangat penting. Ya. Di sini ada beberapa teman-teman yang bekerja dan punya posisi cukup penting di satu perusahaan. Saya tahu kalau memberikan amanat perintah kepada stafnya ya itu harus dilakukan. Betul Bu Anis?
Harus dilakukan. Kalau nggak dilakukan apa Bu Anis? Ada SP ya. Nggak dilakukan ada SP dong ya. Yang sudah di jajaran direksi tahu banget hal seperti itu. Nah teman-teman semua ini amanat dari Tuhan Yesus. Nah seringkali kita bertanya begini, Tuhan itu tugasnya siapa? Tugas kita semua orang percaya. Bukan tugas kami sebagai pendeta lah atau hamba Tuhan, penginjil, enggak, kita semua. Mari kita lihat di sini. Tugas utama, saya kutip dari apa yang disampaikan Pastor Niko, baca sama-sama 1, 2, 3. Tugas utama orang percaya adalah menyelesaikan amanat agung. Ya. Jadi tugas utama kita di dunia ini ternyata menyelesaikan amanat agung. Ada saat, bagaimana dengan keluarga saya? Ayat firman Tuhan dengan jelas mengatakan jadilah saksi di Yerusalem, ya mulai dari keluarga kita dulu. Keluarga kita dulu sampai keluarga kita benar-benar paling tidak keluarga inti Bapak Ibu Saudara ya. Anak-anak kita didik mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Hari ini anak saya Jeremy gak bersama-sama dengan kami. Dia ada acara live in di Boyolali, Jawa Tengah. Bukan Boyolalinya tapi lerengnya Gunung Merbabu, nama desanya Jelarem gitu ya. Susah kalau orang Jawa baru bisa ngomong itu Jelarem gitu ya. Kalau orang Jawa bukan Jelarem, Jelarem gitu ya. Seperti itu nyebutnya, Jelarem gitu ya. Nah, bukan orang nyebutnya enggak Jelarem, ada tulisannya enggak ada N-nya depannya gitu ya. Seperti di sana. Kemarin sebelum berangkat saya sempat bincang-bincang dengan kepala sekolahnya juga dan Jeremy ini, aku itu mereka live in-nya di jemaat-jemaat gereja Isa Al-Masih Jelarem tadi ya teman-teman. Kemarin membantu memperbaiki saluran air gitu ya, namanya anak-anak kan. Terus nggak ada ibadah-ibadahnya nak? Ada mak, aku dibagi main musik di ibadah sekolah minggu katanya gitu ya, wis lakukan dengan baik ya. Tapi tadi malam, mah ternyata aku juga diminta main musik di ibadah rayanya mah itu ya. Puji Tuhan, bersyukur tetap melayani Tuhan. Jadi hari ini dia melayani Tuhan di sana. Itu kasih karunia Tuhan di desa Gunung Merbabu dan dia bilang dingin mah, dingin banget tadi malam bilang dingin sekali ya gitu. Gak apa-apa biar kamu makannya banyak dia karena dia kan agak-agak susah juga makannya kan. Biar kamu makan yang banyak ya gitu. Nah tapi sejauh ini semua oke, teman-temannya sukacita gitu ya, dia sukacita banget. Senang ya, senang banget gitu. Jadi kali ini live in-nya saudara bisa dibilang kayak kita mission trip. Dulu live in, dia pernah live in di Gunung Merapi itu di daerah Tembi, di desa Tembi. Desa Tembi itu seluruh desa itu pengrajin tembikar. Tahu ya tembikar teman-teman ya? Itu yang dari tanah liat. Jadi di situ belajar itu. Tapi kali ini sekolahnya bikin satu program live in-nya di gereja, melayani di gereja. Saya pikir wah bagus, ini biar kamu belajar melayani seperti itu. Nah saudara, kita tanamkan di anak-anak kita juga. Ayo ya, kamu jadi utusan Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung. Nah kalau kita dihadapkan kata, oh aku harus menuntaskan amanat agung. Apa yang harus aku lakukan? Aku kan gak bisa khotbah kayak Pak Haryo, kayak Bu Marta. Kayak Kak Marta aku gak bisa, kayak Tante Marta aku gak bisa. Seperti Pak Timotius Hardono aku juga nggak bisa. Misalnya pertanyaannya seperti itu. Kita lihat dulu di sini. Matius 24 ayat 14 yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi Injil itu harus diberitakan ke seluruh dunia, itu jelas Tuhan yang bicara. Dan menurut saya hampir, karena kita sekarang internet ini menjangkau mana-mana udah ya. Internet menjangkau mana-mana, saudara tahu di Papua, di pedalaman pun sekarang sudah terjangkau internet. Ya, sekarang daerah mana yang nggak terjangkau di internet? Semua hampir. Dan di internet banyak sekali berita kesukaan Injil Tuhan dicatat di situ. Jadi bisa. Nah sekarang Tuhan bilang
kalau Injil sudah diberitakan di seluruh dunia dan menjadi kesaksian bagi semua bangsa, katakan bersama saya semua bangsa ya. Hamba-hamba Tuhan sepakat dengan istilah everyone. Ucapkan bersama saya everyone. Saya sebenarnya fall in love banget dengan lagu everyone tapi susah. Kok susah ya dan belum familiar, jadi kita belum bisa nyanyikan. Nanti kalau sudah familiar sering dinyanyikan mungkin kita lebih itu ya. Saya akan request ke worship leadernya Everyone for Jesus. Itu lagunya ya, tapi lagunya Mars gitu ya karena event song. Nah, kita kembali di sini. Jadi everyone akan mengalami perjumpaan otentik dengan Tuhan. Kita kan bertanya begini, Tuhan berarti semua orang bakal selamat dong? Enggak sih, semua orang enggak bakal selamat karena itu respon pribadi. Tapi otentik itu bagian Tuhan dilakukan sungguh-sungguh. Hanya respon orangnya mau terima Tuhan Yesus atau enggak. Minimal pasti dia dengar. Dan hamba-hamba Tuhan sepakat sampai tahun 2033. Itu digenapi. Kenapa 2033? Karena itu ulang tahun gereja yang ke-2000. Ya. 2033 itu ulang tahun gereja yang ke-2000. Nah, gereja lahir kapan sih? Waktu Pentakosta yang pertama. Murid-murid di loteng Yerusalem itu. Nah, teman-teman semua, everyone. Kalau kita tanya, ya itu tetap free will itu ada. Manusia nggak diciptakan seperti robot, AI yang nurut banget gitu ya. AI ya diprogram begini gitu ya. Nah, satu kali AI-nya nanti diprogram memangsa manusia, nggak tahu lagi manusianya kena itunya. Nah, ini jokes saja. Nah, jadi teman-teman, manusia nggak diprogram seperti itu, tetap diberi free will seperti Adam dan Hawa di Taman Eden diberi free will. Kamu boleh begini Adam, kamu nggak boleh begini, kamu akan begini nanti. Dan free will-nya mereka memakan buah pengetahuan ya baik dan jahat, akhirnya mereka jatuh dalam dosa. Jadi manusia masih punya kesempatan untuk memilih, tapi bagian Tuhan diselesaikan dengan Injil diberitakan ke seluruh dunia. Jadi nggak bisa kita bilang gini, Tuhan nggak adil, dia nggak pernah dengar Injil kok dia nggak selamat, nggak ada seperti itu. Ya, Tuhan tetap adil dan Tuhan sangat mengasihi manusia. Ingat Yudas, tiap hari bersama Tuhan Yesus, makan bareng, tidur bareng, pelayanan bareng, lihat mujizat bareng. Tapi endingnya meninggalkan Tuhan. Jadi masih ada orang-orang yang seperti itu. Tapi bagian kita yang ngerti firman, ayo kita lakukan bagian kita. Ya gimana caranya? Secara proses menyelesaikan amanat agung itu ya tidak bisa dengan kekuatan sendiri yang jelas. Terus kemudian poin yang kedua, harus menerima kuasa dari Roh Kudus. Enggak bisa. Dulu saya pemalu orangnya. Dulu saya minder orangnya. Waktu saya tinggal di kampung, dan zaman dulu orang pakai kacamata nggak seperti sekarang. Sekarang saya lihat di kelas Jeremy hampir semua pakai kacamata. Ya, dulu enggak. Saya di kelas karena saya di kampung hanya mungkin 2 orang yang pakai kacamata, saya dan seorang teman saya cowok waktu saya SD. Dan saudara tahu guru saya kadang-kadang, hei yang kacamata maju. Itu nggak enak tahu di hati. Digitukan tuh nggak enak. Saya karena cukup tebal kan minus saya, nggak enak loh digitukan ya. Jadi saya itu membuat saya malu, buat saya minder. Saya nggak bisa bicara di depan orang. Nah, saudara, terus ada satu om saya bilang begini lagi. Tapi dia moga-moga nggak nonton, saya kan nggak sebutin nama. Om saya bilang gitu, tapi saya sudah mengampuni sih, sudah saya telepon juga. Ya udah hidungnya pesek, pakai kacamata lagi. Waduh itu tambah membuat saya minder tahu. Saya tuh jadi nggak berani ngomong di depan orang. Tapi Tuhan beri kasih karunia saya suka nyanyi ya. Saya beraninya kalau nyanyi ya. Kalau nyanyi wah boleh. Kalau itu suka belajar musik sampai kadang-kadang dijemput-jemput sama ibu saya nggak boleh di sekolah. Maksudnya suruh pulang gitu ya. Belajar bass lah di sekolah apalah gitu ya.
Jadi salah satu guru saya ada yang putra Papua, jago musik, suaranya bagus banget. Beliau itu omnya, kalau teman-teman tahu, beberapa kali kita undang di sini sih, Frans Sisir. Tahu nggak Frans Sisir? Frans Sisir itu dari putra Papua, tapi ya udah melanglang buana kemana-mana, Frans gitu. 2 kali ya kita undang waktu Natal atau satunya lagi apa. Jadi dia pakai sisir, dikasih plastiknya kresek itu loh, kresek buat kantongan itu suaranya dia tiup gini, suaranya persis saksofon. Keren banget, googling bisa. Nah, kami cukup akrab dengan dia karena dia tinggal omnya itu dekat kami dan dia banyak tinggal main bersama kita kan. Depan rumah kami itu lapangan. Dia suka main bola dengan kakak saya Mas Sigit itu, adik saya Daniel tuh main bola mulu di situ. Jadi pulangnya ke rumah kami. Jadi kami cukup akrab. Makanya kita beberapa kali ngundang dia juga untuk kesaksian dengan tadi sisir dikasih plastik, suaranya persis saksofon. Keren banget, itu membawa dia ke Belanda, ke Amerika sampai sekarang. Nah, jadi omnya dia itu bisa ngelatih vokal. Terus kemudian juga ibu gembala saya, Tante Karolin itu juga dulu mantan bintang radio zaman dulu ya. Jadi bisa ngelatih vokal. Jadi saya suka nyanyi walaupun saya nggak bisa ngomong. Kalau nyanyi saya pede ya. Saya suka nyanyi gitu, seserah ya. Tapi saya kalau suruh ngomong sudah, kalau orang Jawa bilang ceplakep nggak berani gitu ya. Sudah nggak keluar. Loh, kalau saya sekarang bisa menyampaikan firman Tuhan, saya juga heran kok bisa ya saya sekarang bisa ngajar, bisa menyampaikan firman Tuhan, dan saya tuh dididik gak susah-susah yang gimana. Pak Tim itu mendidik saya dulu begini. Marta, kamu khotbah waktu kami masih ditugaskan di Jogja ya. Di Jogja itu cabang-cabangnya kan banyak ya teman-teman. Kamu tugas di sini khotbah. Saya melongo, khotbah. Saya gak bisa ngomong di depan. Dia cuma bilang ini, kalau kamu menyiapkan dengan baik, diurapi Roh Kudus, orang menerima. Kalau kamu asal-asalan, nggak bisa, nanti orang nggak menerima. Pasti orang bilang saya, jangan dia lagi deh dijadwal di sini Pak Tim gitu ya, seperti itu. Nah, gitu udah ditinggal ke mana, Pak Timnya sudah tahu-tahu di Amerika kemana gitu kan. Pak Tim kan begitu kalau mentoring kita. Nah, teman-teman, dari didikan yang seperti itu dibawalah kami juga ke Surabaya. Kemudian ke Jakarta juga, di Jakarta juga begitu. Kamu khotbah ya di ini gitu ya. Secara saya dengar kesaksiannya Pastor Benny yang Miracle Service Philadelphia. Itu beliau itu ditugasi gantiin gitu loh saudara. Pastor Benny waktu itu masih di Jogja, terus ditugasin gantiin Pak Tim di Medan. Gantiin Pak Tim di Medan, saudara tahu itu berkatnya beliau sampai ke Philadelphia itu dari Medan itu. Nah, setelah menyampaikan firman Tuhan dan sebagainya, ada seorang ibu datang. Pak Beni ada kerinduan apa? Saya bisa melanjutkan kuliah S2 di Iowa katanya gitu. Dan spot beliau full. Setelah lulus dari Iowa bersama-sama Pak Tim ngerintis di Philadelphia, sampai sekarang ada Miracle Service Philadelphia. Nanti tanggal 7 ya kalau nggak salah, istri beliau yang menyampaikan firman Tuhan di sini. Karena Pak Beninya udah keliling Miracle Service se-Indonesia. Beliau datang Senin besok saudara ya. Oke. Besok sudah datang kata Pastor Glenn. Nah, Pastor Glenn itu satu tim di Philadelphia yang minggu lalu melayani. Oke, kembali ke sini. Jadi saya nggak bisa ngomong, tapi saya tahu ada Roh Kudus waktu memenuhi saya, membuat saya bisa bicara. Nah, teman-teman, ya itu kan bagiannya Marta yang menyampaikan firman. Waktu yang ikut ke Pangalengan, lambaikan tangannya. Waktu kita ke Pangalengan, kita kenal dengan Pak Dasep. Pak Dasep itu seorang bapak bersama keluarganya yang dipercaya oleh Om Eli, ya hamba Tuhan yang Tuhan percaya melayani Jimas itu untuk in charge di Sanggar, tempat mereka berfellowship, meeting pointnya lah gitu ya, meeting pointnya. Saudara, Pak Dasep itu benar-benar dari orang yang tidak mengenal Tuhan sampai mengenal Tuhan. Saya yang kagum, Pak Dasep itu juga bukan orang fasih lidah berkhotbah. Tapi saya yang kagum waktu beliau sampaikan seluruh keluarga besarnya
8 bersaudara dengan anak cicit itu sudah satu gereja sendiri, mengenal Tuhan. Mikir enggak kita cara nginjilinya gimana ya? Apa dia belajar metode Evangelism Explosion, atau dia belajar metode penginjilan apalagi cara beliau menyampaikannya. Tapi ada satu ibu yang ipar beliau menyaksikan dari perubahan karakter Pak Dasep. Pak Dasep itu jawara pencak, namanya sanggar itu dinamakan sanggar karena pertemuan para pencak silat di situ. Nah teman-teman, kalau ada apa-apa dia sudah pesan keluarganya, saya ngadepin karena jawara toh. Tapi satu saat waktu salah satu saudaranya bilang, ayo dong, gua dimusuhin nih, dijulitin sama orang itu. Enggak, aku sekarang sudah enggak gitu lagi, enggak boleh, aku harus mengasihi. Dan itu merubah seluruh keluarga besarnya. Waktu diperkenalkan tuh adiknya 8 ya Mas Pras, calon besannya Mas Pras, calon mertuanya Mas Pras. Jawara, hati-hati. Calon istrinya juga jawara, cewek. Calon istrinya. Nah, ya saya baru oh iya calon mertuanya saya. Saudara, itu luar biasa. Dengan perubahan karakter, seluruh keluarga besarnya bisa mengenal Tuhan. Enggak main-main, bukan sekedar karena sembako datang. No, mereka mengenal basic iman Yesus Tuhan. Juru selamat. Saya tahu itu Roh Kudus, kuasa dari Roh Kudus. Saudara, saya mengenal ibu saya. Ibu saya kandung itu memang juga dari keluarga yang mengenal Tuhan. Dia mengenal Tuhan bukan dari karena ayah saya yang keluarganya memang Kristen dari kecil, no, bukan dari itu. Karena waktu dia SMA, satu kos begitu, dia udah tertarik dengan temennya yang suka datang ke gereja. Ya SMA di Tuban, kemudian lanjutkan kuliah di Surabaya. Waktu di Surabaya semakin ada kerinduan, waktu bekerja semakin ada kerinduan. Dan beliau cerita, akhirnya ambil keputusan baptis di gereja Bethel Tabernakel di Pak Tekno Gunawan. Pak Tekno Gunawan almarhum itu panggil Tuhan usia 104, itu opanya Michael Gunawan GSJS. Saudara tahu ibu saya 7 bersaudara. 7 bersaudara sekarang yang sudah kenal Tuhan. 5 saudaranya, 2 yang belum. 2 yang belum. 5 itu tentu dengan keluarganya, anak-anaknya mengenal Tuhan. Ada sih anak yang belum mengenal Tuhan tapi mamanya sudah cinta Tuhan banget gitu. Ada seperti tante saya yang sering datang ke sini, Tante Luki, itu anak-anaknya belum percaya Tuhan. Tapi itu proses. Ibu saya nggak bisa berkhotbah. Ibu saya ditunjuk doa, dikul gitu aja kagak berani. Tapi semua nggak mau, udah pesen ke WL-nya. Nanti ibu jangan ditunjuk doa ya, sudah gitu pasti. Ibu saya seperti itu. Dan saya mau kasih tahu ibu saya kerja di rumah, punya poultry shop gitu. Jadi ada peternakan, jual telur, jual apa yang anak ada gitu. Jadi punya beberapa pegawai lah. Semua pegawainya kenal Tuhan akhirnya. Saya juga mikir gini, caranya ibu dulu nginjilin gimana ya? Saya nggak pernah denger ibu saya nginjilin, tapi akhirnya mereka percaya Tuhan. Jadi saudara, kesimpulannya semua kita bisa terlibat di dalam penyelesaian amanat agung. Amin. Siapa yang rindu dipakai Tuhan? Jadi siapapun kita, ibu rumah tangga seperti ibu saya bisa. Yuk Kisah Rasul 1 ayat 8, baca sama-sama. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Apa yang dilakukan murid-murid? Waktu dipenuhi Roh Kudus, baca sama-sama yuk. Berdoa, memuji, menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam di loteng Yerusalem. Ini prinsip menara doa. Yang belum join di menara doa, join yuk gitu ya. Join kan by Zoom. Aku gak dijadwal doa, gak apa-apa. Sama-sama kita terlibat di situ. Saudara, jadi Pentakosta yang pertama dimulai dengan ini. Kalau sekarang Pentakosta ketiga pasti juga dimulai dengan ini. Kita banyak berdoa, masuk menara doa. Tuhan
pasti akan pakai kita. Tuhan akan merubah atmosfer yang ada di negara kita, kota kita, karena ada hadirat Allah melalui pujian penyembahan kita. Yang kedua apa? Cara hidup mereka berubah. Murid-murid cara hidupnya berubah. Pak Dasep menyaksikan berubah. Bukan dia yang menyaksikan, saudara-saudaranya. Aku lihat dia berubah kok. Mungkin adik-adik ibu saya juga, kakakku berubah. Mungkin pegawai-pegawai juga, kok dia begini gitu ya. Seperti itu berubah. Kita lihat cara hidup yang membuat orang bertobat itu apa? Sesuai dengan Kisah Rasul 2 ya, ayat 41 sampai 47. Nah, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Apa? Sama-sama baca. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Menurut satu survei 30% penduduk dunia waktu itu mengenal Tuhan akibat Pentakosta yang pertama dari 200 sekian juta gitu ya, 270 juta penduduk dunia waktu itu. Nah itu 30%-nya mengenal Tuhan. Oke, nah dengan bahasa kita cara hidup yang diubahkan dari murid-murid tadi apa? Yang pertama tadi kan bertekun pengajaran rasul-rasul, kita pakai saya aplikasikan bahasa kita. Yang pertama mereka suka baca Alkitab. Ayo baca Alkitab. Wah sekarang ada banyak ajaran palsu gini-gini. Banyak banget sekte palsu itu di Amerika ada 1.800. Selain Kristen progresif mau pelajari yang sisanya. Waktu kita habis belajarlah dari teller bank. Teller bank itu sangat mengenali mana uang asli uang palsu karena dia belajar yang asli. Bukan pelajari yang palsu ngapain. Yang asli uang yang asli dia pelajarin. Akhirnya waktu dia megang uang palsu gak harus disinar dia udah tahunya palsu. Gak harus pakai alatnya itu. Belajarlah Alkitab yang murni. Jangan main dengerin YouTube, nanti denger yang salah gitu ya. Kecuali hamba-hamba Tuhan dari gereja kita yang saudara tahu benar bagaimana pengajarannya. Tapi Alkitab kita melalui Gema baca tiap hari. Nah, jadi kita nanti tahu yang palsu. Oh, dia ngajarin palsu dong. Masa enggak karena Allah kasih terus enggak ada neraka ya jelas palsu itu. Neraka ada. Yang kedua apa? Cara hidupnya suka berdoa. Suka berdoa ya. Kita semua harus suka berdoa. Yang ketiga apa? Hidup dalam unity murid-murid itu. Cara hidup jemaat yang mula-mula unity itu saling mengasihi. Ya. Udah deh kalau ada temannya punya kelemahan, nggak usah diembus-embuskan lagi nanti malah memecah belah satu dengan yang lain. Kita melepaskan kasih, melepaskan pengampunan. Ya. Kami selalu Tuhan ajar ampuni, udah lepaskan kasih, ampunin. Dan kita sendiri juga belajar stop. Stop gitu ya. Kalau mau stop udah gitu ya. Mending kita beritakan yang lain. Oke. Mereka apalagi? Suka memberi gitu ya. Suka memberi ya. Saya tahu teman-teman semua di sini suka memberi ya. Suka memberi. Jadi dikatakan firman Tuhan tadi enggak ada yang kekurangan. Ya, gaya hidupnya seperti ini. Terus kemudian yang terakhir, suka memuji Allah, bergembira dan berintegritas. Ini bahasanya Pastor Niko, tulus hati atau integritas ya. Saudara suka memuji Allah, bergembira. Orang gembira, orang sukacita itu sehat.
Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Manjur, jangan hati yang gembira adalah obat titik, enggak. Yang manjur firman Tuhan bilang. Ya, manjur. Kalau hati kita sukacita, gembira, memuji Tuhan, percaya deh, sehat. Ya, sehat. Nah, ya, kita bisa bekerja untuk Tuhan. Di tempat kerja jadi berkat. Di sekolah, di kampus jadi berkat, ya. Tuhan mengasihi kita. Siapa yang rindu menyelesaikan amanat agungnya Tuhan? Ya, Tuhan mau datang, jadi siapkan hati. Yuk kita naikkan pujian, Kak Darwin. Ya, haleluya. Kak Darwin itu maksudnya dengan teman-temannya. Nanti sebutkan satu-satu, Bang Pasca, Ko Julius gitu ya. Saudara Ruben, Kak Dita, adik kita Ica, ini paling kecil SMP melayani Tuhan ya. Siapa yang rindu anak-anaknya semua melayani Tuhan, mengasihi Tuhan ya. Bawa mereka, terus dorong mereka. Oke. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan. Yuk kita berdiri. Atas bangsaku ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan. Untuk generasiku sebelum Yesus datang, ada panggilanmu atas hidupku. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Dari awal ada panggilan Allah, ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku sebelum Yesus datang. Ada panggilanmu atas hidupku. Pilih aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Pilih aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Yang rindu diutus Tuhan, angkat tanganmu di hadapannya. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Engkau mengurapi pagi ini untuk setiap ibu rumah tangga, para istri, urapi dengan kemampuan menyelesaikan amanat agungmu sesuai calling yang Tuhan berikan. Mereka boleh mendidik anak-anaknya takut kepada Tuhan, memberikan legacy iman yang sungguh-sungguh. Kami percaya Tuhan, itu bagian kami untuk menyelesaikan amanat agungmu. Setiap pria yang bekerja, Tuhan memakai engkau di marketplace, berikan urapan Roh Kudus-Mu. Selain memimpin keluarganya di tempat kerja, mereka boleh menjadi berkat, boleh menjadi saksi bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Setiap anak-anak muda yang masih sekolah, yang bekerja, yang di kampus-kampus kuliah, Tuhan Kau mengurapi mereka, pakai
mereka juga menjadi alat kemuliaan nama-Mu. Engkau Allah yang baik, siapapun kami Tuhan, kami mau menjadi bagian dari anak-anak-Mu yang menyelesaikan amanat agung-Mu sebelum Engkau datang yang kedua kali. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua yang sepakat dengan saya katakan amin. Puji Tuhan. Saya serahkan ke Pak Aryo. Kita akan memberikan persembahan sebelum kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang telah disampaikan. Kami adalah Tuhan Yesus, kami adalah penuai-penuai di akhir zaman ini. Kami mau menyelesaikan amanat agung-Mu Tuhan. Kami mau menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Dan tiba saatnya kami memberikan kepada-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami memberi bukan karena Engkau berkekurangan, tapi supaya ada jalan, supaya Tuhan memberkati setiap kehidupan kami. Kami percaya berlipat kali-kali ganda Tuhan Kau siapkan buat kami. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kecaplah dan lihat. Kecaplah dan lihat. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang memberkatiku, Tuhan yang memeliharaku selamanya. Mari kita bangkit berdiri, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihi, Allah yang memelihara, Allah yang memeliharaku. Katakan selamanya, selamanya, selamanya. Sekali lagi katakan selamanya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya akan berikan beberapa pengumuman, yaitu yang pertama doa pagi hari Selasa, Kamis dan Sabtu. Lalu doa pengerja hari Rabu Bapak Ibu Saudara. Doa pengerjanya diundur jam 8 malam ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, para pendoa, para pelayan Tuhan, hari Rabu jam 8 malam di tempat ini doa malam. Karena jam 6-nya para kabit dan gembala kul akan meeting Bapak Ibu Saudara jam 6 sore. Tuhan Yesus memberkati. Hari Kamis tetap ada ibadah wanita via Zoom. Dan hari Jumat ada Azusa Prayer Tower. Ini menara doa Azusa Prayer Tower. Bapak Ibu Saudara, dulu kita menara doa di SICC. Nanti kita akan programkan lagi, mungkin pas ada hari libur, saudara, kita akan doa di SICC, di menara doa SICC ya. Ya nanti kita atur lagi. Hari minggu depan, hari Senin, kulnya jadi itu ya Pak Bowo. Kulnya jadi Keragunan. Belum pasti ya. Nanti akan ada pemberitaan lebih lanjut. Hari Minggu depan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Yakob Riri Mase dari Tangerang. Mari kita senantiasa untuk semangat melayani dan mengasihi Tuhan. Amin. Ada lagi? Ya, oke. Baik, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yang bertugas doa syafaat silakan maju ke depan.
haleluya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Dasarku berharap, kini aku berserah pada rancanganmu Bagiku, ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sekali lagi katakan, kini aku percaya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Amin, haleluya. Amin. Panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari kita berdoa. Haleluya, Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu pada siang ini ya Bapa. Tuhan, biarlah setiap kami Tuhan di tempat ini Kau perlengkapi kami Bapa hari-hari ini Tuhan. Untuk kami boleh menjadi bagian dari amanat agung itu Tuhan. Untuk kami boleh menjadi bagian dalam penyelesaian amanat agung Bapa. Perlengkapi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami khusus untuk berdoa Tuhan siang ini Tuhan, untuk acara Everyone Tuhan tanggal 3 dan 5 Juli Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya ini Tuhan boleh menjadi media untuk Engkau memberikan api-Mu bagi setiap orang yang hadir ya Bapa. Kami berdoa khususnya juga Tuhan untuk para Maikom yang mengikuti Tuhan yang menjadi asar di sana Bapa. Roh Kudus biarlah Engkau Tuhan mengurapi mereka agar mereka boleh menjadi bagian Tuhan di hari-hari ini, generasi Yeremia yang Kau pakai Tuhan. Untuk mereka boleh memiliki api-Mu, boleh membawa api-Mu Tuhan ke tempat ini, ke gereja kami. Bahkan setiap peserta Tuhan dari Asia, agar semua Asia Tuhan khususnya boleh dipenuhi dengan api-Mu Tuhan. Pakai acara ini Bapa, urapi acara ini Tuhan. Setiap pembicara Tuhan mulai dari hari ini Kau urapi mereka. Biar setiap perkataan mereka Tuhan membakar setiap hati yang hadir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Bapa, ini adalah rencana-Mu Tuhan untuk penyelesaian amanat agung ini Tuhan. Kau pakai Tuhan setiap mereka yang hadir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami akan melihat Tuhan setelah acara ini Tuhan bahwa terus api-Mu menyebar Bapa di Asia Tuhan, bahkan di seluruh dunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa juga mengasihi bangsa kami Tuhan. Kami mau memberkati Indonesia bangsa kami. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami Tuhan. Engkau telah menetapkan hal-hal yang baik untuk bangsa kami. Terima kasih untuk pilpres yang telah kami lalui Tuhan. Dan kami percaya Engkau juga menolong untuk pilkada yang akan datang Tuhan. Kami minta kepadamu Tuhan, kami minta kepadamu Tuhan, pemimpin-pemimpin di setiap provinsi, pemimpin-pemimpin di setiap kabupaten, di setiap kota yang mengalami pilkada Tuhan. Berikan Tuhan pemimpin yang takut akan Tuhan, yang mereka memimpin dengan rasa takut dan gentar akan Tuhan, sehingga Tuhan mereka memimpin dengan hati yang bersih, dengan pikiran yang benar Tuhan, untuk menjadi kemajuan atas negeri ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa.
Berkati juga Tuhan untuk pemimpin kami, presiden yang terpilih. Juga Kau turut campur tangan Tuhan untuk pelantikan selanjutnya. Biarlah tetap bangsa ini Tuhan dalam keadaan damai Tuhan. Kami mau katakan damailah Indonesia, damailah bangsa kami Tuhan. Agar terus Tuhan senantiasa Tuhan Kau ada di bangsa ini Bapa. Berkati setiap udara laut Tuhan, setiap apa yang dihasilkan di bangsa ini boleh berlipat kali ganda Tuhan. Sehingga perekonomian juga boleh dipulihkan Bapa. Ekonomi boleh dipulihkan Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami. Pakai setiap anak-anak Tuhan yang ada di pemerintahan. Berikan mereka hikmat Tuhan, agar mereka melakukan kebijakan semuanya Tuhan dengan benar Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk segala sesuatunya. Kami bawa terus Tuhan Indonesia di hadapan-Mu. Kami mau berdoa untuk pemimpin gereja kami Tuhan. Kami mau berdoa untuk Pak Niko dengan wakilnya, dengan keluarganya. Tuhan, kami percaya Engkau telah menempatkan mereka menjadi pemimpin kami. Kau berikan terus pewahyuan atas mereka Bapa, agar mereka terus Tuhan finishing well Tuhan. Agar mereka terus berjalan dalam pewahyuan, dalam visi-Mu ya Tuhan. Ya boleh mengampartasikannya kepada kami jemaatnya ya Bapa. Juga berdoa untuk Pak Tim Tuhan dan Ibu Indri Tuhan. Kau berkati juga anak-anaknya Bapa. Terus Kau berkati mereka agar mereka terus menangkap apa yang menjadi Tuhan rencana-Mu atas khususnya Tuhan di Miracle Service Tuhan. Mari Kau berkati juga Bu Marta, Pak Haryo Tuhan. Kami percaya Engkau telah menempatkan mereka menjadi gembala di tempat ini. Itu semua Tuhan atas kasih karunia Tuhan, dan Kau terus menyertai hidup mereka. Biar apapun yang mereka kerjakan Tuhan, semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kami percaya kuasa-Mu menyertai setiap pelayanan mereka Bapa, bukan untuk kebesaran nama kami, tapi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau juga kami percaya Engkau juga akan memberkati kami, semua kami yang hadir saat ini Tuhan, dan kami boleh siap menerima berkat-Mu. Haleluya. Mari kita buka tangan kita di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekuatan sukacita oleh Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Yang percaya diberkati berkata amin. Amin. Selamat hari Minggu, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan.